Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai sidang di Tipikor ini terkait dengan dugaan korupsi terhadap pembangunan rumah sakit di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Ya, kami mendampingi konsultan pengawas, ya kan? Di konsultan pengawas dituduh oleh jaksa penuntut umum sebagai tindak pidana korupsi 165 juta ya, hitungan dari penuntut umum. Saya pun tidak paham juga dari mana jaksa bisa menghitung angka segitu. Ini sebenarnya kalau persoalan ini nggak ada itu unsur-unsur pidana di sana. Konsultan sudah jelas tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap beberapa aspek sesuai dengan spek yang sudah ditentukan di dalam kontrak antara pelaksana proyek itu sendiri. Jadi semuanya sudah berjalan dengan baik semua, dan tugas-tugas yang dilakukan oleh para konsultan ini juga di lapangan sudah dilakukan sedemikian rupa, ya kan. Jadi ada beberapa pengawasnya, ada tim leader pengawas itu secara standby berada di lokasi dan mereka nginap di sana, bukan pengawasan jarak jauh, bukan. Jadi langsung melakukan pengawasan di lapangan. Nah, ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Semua temuan-temuan itu disampaikan kepada pihak PPK, pihak Dinas Kesehatan, semua sudah sampaikan semua. Persoalan bagaimana peralatan mereka gunakan, bagaimana persoalan fasilitas, bagaimana tentang personal yang ada di lapangan, semua persoalan-persoalan teman-teman itu sudah disampaikan melalui prosedur yang berlaku kepada dinas yang terkait, melalui PPK tentunya. Nah, selebihnya bagaimana memfollow up dari temuan itu, ya itu bukan urusan dari konsultan pengawas, itu semuanya adalah sepenuhnya tanggung jawab dari dinas yang terkait. Nah, oleh sebab itu saya pikir tidak ada satupun persoalan pidana yang ada di konsultan pengawas ini. Ya, kita yakin betul bahwa majelis hakim ini adalah orang-orang yang sangat profesional dan sangat memahami persoalannya, mana persoalan pidana, mana persoalan perdata. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa ada semacam, ya, kami terindikasi ada pemalsuan dokumen yang disampaikan. Laporan dari konsultan pengawas ini, progres proyek itu 78%, tetapi anehnya tiba-tiba muncul progresnya 90%. Ini ada semacam rekayasa temuan, ya kan, rekayasa administrasi, ada pemalsuan dokumen, tentangan dan sebagainya. Tetapi oke lah, itu terlepas dari itu dipalsukan atau tidak, tetapi yang jelas bahwa konsultan pengawas tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan progres itu. Jadi kontrak sudah jelas, dalam kontrak antara pengadaan kontrak yang ditandatangani oleh konsultan pengawas ini berdasarkan hari kalender. Jadi artinya 177 hari. Nah, bulan Desember, 31 Desember, selesai pekerjaan konsultan pengawas. Persoalan proyek itu progresnya berapa persen, itu bukan urusan, bukan tugas dari konsultan pengawas. Jadi semua laporan sudah disampaikan. Artinya apa? Tidak ada pidana sedikit pun, tidak ada persoalan apapun di dalam perusahaan ini. Jadi supaya kelar ini jangan sampai ada penjoliman di dalam penegakan hukum. Kita harap betul, dari kami akan kejar ini, dan kami akan kejar sampai kemanapun juga. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya akan merusak tatanan hukum. Hukum harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan, bukan dengan rekayasa, bukan dasar kekuasaan. Karena punya kekuasaan untuk menyelidiki orang, kekuasaan untuk menetapkan tersangka, seenaknya kita menetapkan orang tersangka. Tidak boleh begitu. Harus based on the law, harus berdasarkan hukum yang ada. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kami yakin persis bahwa majelis hakim di Tipikor ini adalah orang-orang yang punya kredibel, orang-orang punya integritas dan sangat memahami persoalan-persoalan yang mana pidana, yang mana perdata, yang mana unsur-unsur yang dikatakan ada perbuatan.